Oke, terima kasih. Sudah. Uh, kita teruskan, ya. Sebelum saya teruskan, kira-kira paham nggak apa yang saya sampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Karena ini adalah awal kita melakukan sesuatu supaya betul-betul kita kesananya sudah paham. Kalau awalnya tidak paham, maka apa yang akan kita kerjakan berikutnya tidak ada gunanya. Karena nanti dianggapnya, oh ya, materi akhlak itu nanti yang penting pada saat ujian saya bisa jawab. Kalau nanti pemahamannya seperti itu, nggak ada gunanya kita hadir di sini. Paham ya? Ya, sama. Sampean hadir di sini, sampean seharusnya siang ini istirahat di barak masing-masing, tapi harus kumpul di masjid ini. Kalau sampean niatnya, oh iya, saya karena kewajiban saja, ini jadwalnya ada pelajaran akhlak, maka sampean hadir di sini sekedar menjalankan kewajiban. Tapi kalau sampean, oh iya, niatnya saya akan hadir di majelis ini karena saya akan menuntut menimba pengetahuan supaya saya bermanfaat sehingga hari ini jauh lebih bagus dari hari esok. Maka kehadiran sampean di sini mempunyai nilai dan dicatat sebagai ibadah. Karena apa? Karena niatnya berbeda. Benar ya? Oke. Jadi itu poinnya harus dipegang dulu. Sehingga nanti sampean tidak akan merasa rugi. Dan dalam hidup itu apapun yang kita lakukan, setiap detak jantung kita, hembusan nafas kita, denyut nadi kita semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah. Dan semuanya harus memberikan manfaat. Jangan sampai sia-sia. Usia kita sampai puluhan tahun, ya sampai kakek-kakek, nenek-nenek, umurnya secara kuantitatif bertambah. Umurnya secara kuantitatif panjang. Tapi hidupnya secara kuantitatif tidak berguna. Karena apa? Tidak berkualitas. Tapi orang yang umurnya sama, ya, tapi setiap detiknya digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak, maka umur itu akan menjadi berkualitas. Dan itulah yang disebut umur panjang, yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Pengertian umur panjang itu bukan dari segi hitungan, tapi umur panjang itu dalam arti kualitas. Setiap detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita, setiap denyut nadi kita, semuanya digunakan, dimanfaatkan untuk hal yang positif. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Sekarang Ustadz tanya, apakah teman-teman sudah memberikan manfaat bagi orang banyak? Apakah teman-teman hidupnya sudah berarti? Apakah waktu yang Allah berikan kepada teman-teman betul-betul digunakan untuk hal yang positif? Itu namanya muhasabah. Kita menghitung diri kita. Yang Allah berikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat. Apakah sudah saya gunakan untuk yang positif? Ataukah hanya kita hambur-hamburkan yang penting pagi bangun, siang melakukan aktivitas, nanti malam tidur, besok begitu terus berputar-putar. Tapi hidupnya tidak memberikan arti apapun. Sehingga mungkin umurnya panjang tapi nggak ada gunanya. Apalagi umur yang panjang itu digunakan untuk maksiat. Ini lebih kacau lagi. Paham ya? Ya. Jadi sampean sekarang meskipun posisinya ada di lapas, itu tidak jadi masalah. Meskipun posisinya ada di lapas, tapi kalau waktu yang ada di lapas digunakan untuk hal yang positif, akan jauh lebih bermanfaat daripada orang yang saat ini sedang bebas, orang yang saat ini sedang menduduki jabatan, orang yang saat ini sedang berkuasa. Tapi mereka tidak memberikan manfaat bagi banyak orang, malah menyusahkan orang. Jauh lebih baik sampean yang ada di sini, tapi waktu yang diberikan oleh Allah digunakan untuk hal yang manfaat. Betul? Ya, itu yang Ustadz harapkan supaya detik demi detik berguna, ya.
Karena semua orang diberikan waktu yang sama, tidak ada yang berbeda. Si A diberi waktu dalam satu hari satu kali 24 jam. Si B dikasih waktu dalam satu hari satu kali 24 jam. Tapi si A sama si B memanfaatkan waktunya berbeda. Maka wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi waktu asar, semua manusia dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan orang yang senantiasa saling mengingatkan kepada hal kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa sabar atas segala apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Tidak ngeluh. Ya, meskipun sampean saat ini ditentukan oleh Allah ada di lapas, sampean tidak mengeluh. Tapi kalau sampean mengeluh, sampean termasuk orang yang rugi. Karena nggak ada gunanya juga. Kalau sampean mengeluh, terus semakin tersiksa di sini. Tapi kalau sampean sabar, disyukuri seperti apa yang kemarin Ustaz sampaikan waktu ketemu di sana. Manfaatkan, sampean saat ini menjadi orang yang hebat, ya nggak? Wah, sampean itu luar biasa. Tidak semua orang bisa masuk ke sini kan? Betul nggak? Betul. Iya. Sampean di sini menjadi orang terhormat, dijaga 1 kali 24 jam, ya nggak? Wah, kalau di luar belum tentu, ya kan? Oke. Ya, ini mindset dulu. Mindset supaya posisi kita dalam mempelajari akhlak itu seperti itu. Bukan hanya dalam mempelajari akhlak, tapi posisi kita dalam hidup seperti itu. Supaya kita tidak rugi. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan hidup. Ya. Karena kehidupan di akhirat itu intinya adalah dipersiapkan di dunia. Kalau di hidupnya di dunia bagus, insya Allah di akhiratnya bagus. Tapi kalau di dunianya sudah berangsat, apalagi di akhiratnya. Jadi sebetulnya kehidupan akhirat sudah bisa diketahui sekarang. Kalau kitanya bagus, insya Allah bagus. Tapi jangan harap kitanya, coba lo di dunia, di akhirat ingin bagus, ya tidak mungkin. Paham ya? Oke, sudah. Kita langsung masuk. Sekarang Ustadz yakin sampean sudah paham apa yang Ustadz sampaikan. Bahwa kenapa kita mempelajari akhlak, itu dasar hukumnya. Dasar pola pikir kita. Dasar atau sumber referensi kita. Kenapa kita dalam mempelajari akhlak supaya bernilai ibadah, itu tidak boleh melenceng dari dasarnya. Sebab kalau saya melakukan perbuatan baik, dasarnya karena ingin dipuji, dasarnya karena ingin supaya orang berbuat baik juga sama kita, maka itu bukan sekedar, itu hanya sekedar perbuatan baik, tapi tidak punya nilai ibadah. Supaya perbuatan baik kita punya nilai ibadah, referensinya harus sumbernya apa? Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Ijma, keempat Qiyas, kelima nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ke-6 norma yang ada, serta adat istiadat. Sehingga antara aturan sama aplikasi kehidupan sehari-hari itu nyambung. Ya, betul ya? Jadi kalau di dalam hadis orang tidak boleh berkata kasar, jangankan kasar, ngomong saja sama orang tua kita, dasarnya adalah hadis. Tapi kalau mengatakan jangan ngomong kasar sama orang tua, harus sopan santun sama orang tua, itu dasarnya nilai, norma, adat istiadat. Kalau dasarnya nilai, norma, adat istiadat saja bahwa orang tidak boleh ngomong kasar kepada orang tua, maka dia akan menjadi orang baik, anak baik. Udah selesai. Tapi kalau dasarnya karena ada hadisnya bahwa orang tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua, maka perbuatan baik tersebut punya nilai ibadah. Paham ya? Paham. Oh. Jadi harus selalu dikaitkan seperti itu. Jadi perbuatannya sama, aktivitasnya sama, energinya sama, tapi nilainya bisa berbeda. Itulah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ajaba lil mu'minin kullu umruhu khairan, laisa kana dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Idza asobathu sarra'u sakara fakana khairul lah. Wa idza asobathu dzarra'u sabara fakana khairul lah." Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa
Ajabalil mu'minin. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Laisa kana dzalika li ahadin. Hal itu tidak akan pernah didapatkan oleh siapapun. Illa lil mu'minin, kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu mempunyai keuntungan seperti itu. Karena apa? Kullu umruhu khairon. Semua aktivitasnya mempunyai nilai ibadah. Kenapa punya nilai ibadah? Karena tadi yang Ustaz ceritakan. Jadi orang yang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman berbuat baik tidak punya nilai ibadah. Tapi kalau orang beriman berbuat baik punya nilai ibadah. Kullu umruhu khairon. Laisa kana dzalika li ahadin. Hal itu tidak akan pernah didapatkan oleh siapapun illa lil mu'minin, kecuali oleh orang yang beriman. Paham ya? Kenapa begitu? Karena orang yang beriman idza asobathu sakaro, apabila mendapatkan suatu kebaikan, keberuntungan, dia bersyukur. Bedanya orang beriman itu seperti itu. Wa idza asobathu dzarra'u sabaro. Apabila mendapatkan suatu musibah, sabar. Itulah bedanya orang beriman. Makanya dalam orang beriman itu ada suatu konsep usaha dan doa. Kenapa? Usaha dan doa. Jadi selain berusaha harus berdoa. Bukan hanya berusaha saja atau bukan hanya berdoa saja. Kalau orang hanya berusaha saja tidak berdoa itu sombong. Kalau orang hanya berdoa saja tidak berusaha itu namanya malas. Kenapa harus berusaha dan berdoa? Karena kalau orang berusaha dan berdoa, apabila sukses, maka dia tidak akan mengklaim bahwa suksesnya itu adalah karena usahanya. Tapi dia akan mengatakan bahwa sukses saya karena ridho Allah. Sukses saya karena pertolongan Allah. Sukses saya karena seizin Allah. Buktinya apa? Setelah sukses, maka suksesnya bukan hanya dinikmati sendiri, tapi dinikmati oleh orang lain, oleh orang banyak. Maka ada konsep khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu konsep Islam. Paham ya? Makanya kalau Ustadz mengatakan orang yang disebut orang sukses itu apa? Orang sukses adalah orang yang bisa membuat orang lain sukses. Itu disebut orang sukses. Jadi orang sukses itu bukan orang yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya banyak. Bukan. Jabatannya tinggi, punya kekuasaan, bukan. Orang yang sukses adalah orang yang bisa membuat orang lain sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Orang yang kaya adalah orang yang bisa membuat orang lain kaya. Betul? Setuju? Sampean bisa begitu? Sampean mau begitu? Harus. Ya. Wa idza, dan apabila orang beriman itu di dalam aktivitasnya tidak berhasil, kan tidak semuanya harus berhasil kan? Ya biasa kan? Berhasil tidak berhasil itu kan hal yang biasa saja. Orang yang beriman apabila mendapatkan suatu masalah, ia tidak akan mengeluh, tapi sabar. Tidak akan menyalahkan siapapun. Ya mohon maaf saja, sampean sekarang ada di sini. Sampean tidak perlu menyalahkan siapapun. Ya sudah, sabar. Ketentuan Allah seperti ini. Sekarang saya menjadikan renungan untuk saya supaya saya meskipun di sini saya harus bermanfaat dan saya tidak akan kembali lagi di sini, dan setelah saya keluar dari sini saya akan jadi mutiara yang akan menyinari sekelilingnya. Makanya besok kalau sampean keluar, orang akan kaget, ih hebat sekali ya. Dia lulusan mana? Oh, lulusan Darul Ilmi, ya enggak? Oh, pantas lulusan Darul Ilmi, ya enggak? Tapi jangan bilang-bilang lulusan Darul Ilmi, nanti pada ingin masuk sini semua, ya enggak? Betul? Nah, udah? Nah, jadi ini dasarnya ya. Tadi contoh kecilnya ada anak sopan sama orang tua, itu dasarnya nilai norma adat istiadat. Tapi kalau dia hanya dasarnya ini, maka itu kebaikan. Tapi ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, itu baru ibadah. Paham ya? Lalu apa itu Al-Quran? Pengertiannya ya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril.
untuk pedoman agar manusia selamat dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran apa? Al-Quran tidak lain adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagai pedoman agar manusia dapat selamat dunia dan akhirat. Karena tujuan hidup jangka pendek adalah selamat di dunia, tujuan hidup jangka panjang adalah selamat di akhirat. Dan kita hidup harus tujuan jangka pendeknya tercapai, tujuan jangka panjangnya tercapai. Betul? Jangan sampai ada yang bilang mengatakan muda foya-foya, ya, hidup kaya raya, mati masuk surga. Ya. Kan ada ya begitu. Ya kalau kita foya-foya, ya, berbuat maksiat segala macam, ya mungkin di dunia bisa kalau harta kita banyak. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Hidup yang kacau balau kayak gitu, ingin masuk surga, ya apa bagaimana mungkin? Ya kita hidup tetap harus bertanggung jawab di dunianya selamat, di akhiratnya selamat. Lalu apa bedanya Al-Quran dan hadis? Nanti pada kesempatan yang lain akan Ustaz jelaskan apa bedanya Al-Quran dan hadis. Begitu juga apa hadis biasa sama hadis qudsi. Hadis itu dari sahih sampai dengan doif, ya, tingkatannya banyak sekali, waktunya tidak cukup. Tapi minimal sekarang tahu dululah apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Hadis adalah setiap ucapan, perbuatan, dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut hadis. Jadi hadis itu bukan hanya ucapan saja, tapi perbuatan dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis. Kenapa? Ucapan, sikap, dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tidak akan keluar dari rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu ucapan keluarnya dari Rasulullah, tapi intinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah tidak lain hanyalah seorang utusan. Rasulullah hanyalah seorang utusan. Rasulullah itu sama. Muhammadun basar. Kaliyakutil bayin. Muhammadun basar. Bal huwa Muhammadun basar. Bal huwa kaliyakutil. Bainal hajar. Muhammad itu manusia, tapi bagaikan mutiara di antara batu-batu. Ya, jangan diplesetin ya nggak. Sekarang kalau orang ngomong itu bukannya yang benar yang didengarkan. Sekarang lagi ada tren orang itu ngomong diperhatikan. Begitu ada yang kepleset langsung dipersoalkan. Ya, jadi harus hati-hati. Sampean harus perhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi Muhammad itu manusia sama seperti kita. Tapi diumpamakan oleh Kiai Syair, Muhammad itu bagaikan mutiara di antara bebatuan. Coba, mutiara di antara bebatuan. Mutiara dengan mutiara saja ada yang lebih bagus. Ini mutiara di antara bebatuan. Jadi artinya luar biasa sekali. Jadi hadis itu bukan hanya ucapan, tapi perbuatan dan sikap Rasulullah itu adalah hadis. Karena apa? Sumber ucapan, perbuatan, dan sikap Rasulullah tidak lain adalah sumbernya dari Allah juga. Makanya nanti ada yang disebut hadis qudsi. Lalu apa itu ijma? Ijma tidak lain adalah pendapat para ulama tentang hukum apabila di Al-Quran dan hadis tidak ditemukan. Itu disebut ijma. Makanya kita kenal ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa Majelis Ulama, karena ulama di Indonesia namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi ijma itu adalah tidak lain adalah fatwa ulama. Di Al-Quran tidak ditemukan dan di hadis tidak ada. Dikeluarkanlah fatwa. Betul? Ya. Salah satu contoh
Majelis Ulama kemarin mengeluarkan fatwa untuk sholat jaga jarak karena COVID-19, ya nggak? Di Al-Quran dan hadis nggak ada sholat jaga jarak. Tapi karena situasi dan kondisi, terpaksa sholatnya jaga jarak. Ulama harus mengeluarkan fatwa sebagai dasar hukum. Pertimbangannya apa? Doruri, dalam kondisi darurat. Nanti kalau kondisi tidak darurat, ya nggak boleh jaga jarak lagi. Paham ya? Nah, sudah. Tapi juga jangan sampai fatwa itu disalahartikan. Karena hanya boleh dikeluarkan apabila di Al-Quran dan hadis itu tidak ada. Jangan di Al-Quran dan hadis ada kok dikeluarkan fatwa, itu tidak boleh. Sudah. Selanjutnya, apa itu kias? Kias itu preseden ya. Kalau di dalam bahasa hukumnya preseden. Kayaknya sampean orang yang sudah pernah berhubungan dengan hukum. Jadi harusnya ngerti. Jadi dalam hukum formil, hukum positif ya, ada istilah preseden. Kias adalah preseden hukum terhadap hukum yang pernah diberlakukan sebelumnya. Jadi cara kasarnya begini deh, ya. Cara kasarnya begini, supaya gampang memahaminya. Ada orang nyolong ayam, lalu dihukum 1 bulan, ya. Lalu begitu ada orang nyolong ayam lagi, ya dihukumnya tidak boleh lebih besar atau lebih rendah dari 1 bulan. Karena apa? Ada presidennya dulu orang nyolong ayam dihukum 1 bulan. Nah, itu kias. Ya. Nanti kita jelaskan. Mudah-mudahan suatu tidak lama lagi ini dalam bulan depan sudah bisa lagi bertemu langsung sehingga yang seperti ini Ustadz bisa menjelaskan lebih detail sehingga tidak salah persepsi. Ya. Ya, sekarang norma. Norma berisi tata tertib, aturan dan petunjuk standar. Kemudian norma yang berlaku di masyarakat biasanya berisi aturan atau tata tertib. Itu norma ya. Norma orang Jawa itu ya, kalau ini bersalaman ya, orang Jawa itu kalau bersalaman ya langsung dicium. Ya, bersalaman begini langsung dicium. Itu orang Jawa normanya. Kalau orang Sunda dicium dulu baru salam. Betul nggak? Jadi kalau orang Jawa sama orang Sunda salaman nggak pernah nyambung. Betul ya? Ya betul. Kalau orang Jawa salaman dulu baru dicium. Kalau orang Sunda dicium dulu baru salam. Iya, itu norma. Ya. Jadi salah apa benar orang Sunda? Ya benar. Orang Jawa salah apa benar? Ya benar. Nah, kalau ketemu dengan orang Sunda, orang Jawa, ya harus saling menyesuaikan. Jangan nggak mau, saya cium dulu. Saya nggak mau ngikuti aturan Sunda. Bukan begitu. Ya baiknya saja bagaimana. Dua-duanya nggak ada yang salah nggak? Dua-duanya benar, ya. Oke. Yang ketiga, nilai suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan, tapi secara universal. Kebaikan yang diterima oleh semua pihak. Dalam bahasa agamanya ma'ruf namanya. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan kebaikan itu tidak menyalahi aturan. Contoh, sampean ada temen mau main judi, lalu pinjem uang sama sampean, dipinjemin. Baik gak itu? Baik. Saya sampean temen kok baik dipinjemin. Tapi secara hukum tidak baik. Itu namanya bukan ma'ruf, bukan nilai, ya enggak? Makanya ada hadis ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sampean boleh berbuat baik, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, tapi jangan berbuat baik, tolong-menolong dalam hal kejahatan. Betul? Betul enggak?
Ya, jadi kalau nilai di sini adalah makruf. Kebaikannya tidak menyalahi aturan. Semua pihak menerima bahwa itu adalah suatu perbuatan baik. Tapi kalau tadi memberikan pinjaman untuk main judi, oh itu tidak baik. Bagi yang dipinjami dan yang meminjam itu baik, tapi secara norma itu tidak baik. Secara hukum itu tidak baik, bahkan salah. Yang keempat, adat istiadat. Merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Ya, itu adat istiadat. Contoh ya, ini sebentar lagi bulan Ramadan ya. Sebentar lagi bulan Ramadan di Jawa, bukan hanya di Jawa, di beberapa daerah ada adat istiadat. Contoh, kalau di Jawa ada orang mau bulan Ramadan biasanya yang muda mendatangi yang tua silaturahim ya. Ya. Membawa oleh-oleh, minta maaf. Itu adat istiadat. Ada juga yang mandi di sendang rame-rame membersihkan kuburan, itu adat istiadat. Baik nggak baik, nggak usah ditentang. Bahwa itu bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak main di sendang, di sana nggak ada sendang ya nggak. Yang kita nilai baiknya adalah dia mandi rame-rame membersihkan diri, itu adalah adat istiadat mau masuk bulan Ramadan. Tujuannya apa? Ya sebagai simbol bahwa sebelum masuk bulan Ramadan kita harus bersih. Jadi itu adat, tidak boleh diganggu, udah biarin aja. Orang yang muda datang yang tua, minta maaf, bawa oleh-oleh kan bagus, nggak ada salahnya. Jangan dibilang bid'ah, oke ya? Oke. Ya, makanya dikelompokkan adalah adat istiadat. Jangan bilang itu ini apa namanya ada yang lain. Ini ada wadahnya di sini, adat istiadat. Udah, kita teruskan. Lalu norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Norma biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Setiap masyarakat harus mentaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Itu norma. Salah satu contoh. Kalau mertamu, ya kalau sudah bertamu harus lapor 1 kali 24 jam. Itu norma yang berlaku di situ. Tidak boleh diganggu orang bertamu kok nggak lapor ya. Seperti sekarang mana ada orang punya tamu lapor. Bahkan sudah hamil nggak lapor ya nggak? Ya, benar Ustaz. Iya, ini yang tidak boleh. Ya, kalau bertamu jangan malam-malam ya. Wajarnya jam berapa? Oh iya, kalau di Jakarta jam 9 ya sudah harus pulang. Jam 9 bertamu nggak pulang ya, mengganggu. Itu normal ya. Banyak contoh, sampean cari sendiri. Selanjutnya, nilai diartikan sebagai gagasan yang dipandang baik dan indah pada kehidupan seseorang. Hanya dari nilai saja kita sudah mampu mengenal karakter orang lain. Sehingga nilai akan memberikan pemaknaan yang cukup penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kejujuran itu adalah nilai kehidupan. Sampean, hidup itu harus jujur. Itu nilai. Oh iya, saya harus jujur. Sekarang justru kebalikannya. Orang bohong dianggapnya benar. Iya, betul nggak? Iya. Jadi ini hancurnya suatu bangsa karena seperti itu. Orang yang dianggap, yang dihormati bukan karena nilainya, bukan karena kejujurnya, bukan karena kualitas hidupnya, tapi karena hartanya. Jadi orang biar koruptor, biar apapun, kalau uangnya banyak, hartanya banyak, dihormati. Akibatnya apa? Orang mencari harta, berlomba-lomba soal mencarinya dengan cara yang halal atau tidak, itu bukan urusannya. Wal kedual, nggak kodok, nggak kadal, semuanya diuntal, ya nggak? Yang penting banyak duit, dihormati. Akibatnya apa? Ya begini, kacau. Harusnya orang dihormati itu karena kejujurannya, karena keadilannya, karena kualitas hidupnya. Bukan karena hartanya. Tapi kita salah dalam menempatkan diri. Jadi bangsa ini kacau balau karena
telah membuat suatu kesalahan yang fatal. Apa itu kesalahan fatal? Kesalahan fatalnya adalah penghormatan diberikan kepada yang bersifat materi. Seharusnya penghormatan itu diberikan kepada yang bersifat kualitas. Kejujuran, keadilan, kebenaran, satria, ya. Tapi bukan itu yang diberikan, tapi masalahnya diberikan kepada yang bersifat materi. Nggak urusan orang itu jujur atau tidak, ya nggak urusan itu hartanya dapat nilep apa tidak, nggak urusan hartanya dapat merampok apa tidak, nggak urusan datanya itu hartanya dari korupsi apa tidak, asal dia punya harta dihormati. Ini kacau balau ini negara ini. Bahkan ada di sebuah wilayah ada koruptor jadi bupati. Karena apa? Dia bisa nyogok ke sana kemari. Ini yang bikin kacau. Ini adalah sumber kekacauan bangsa ini di situ. Karena apa? Salah menempatkan suatu nilai. Jadi nilai diberikan kepada harta, kepada materi. Harusnya nilai diberikan kepada kejujuran, kebenaran, kepada kualitas hidup. Oke? Ya. Jadi secara umum nilai dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Sampean hidup harus punya nilai. Oh ya, si A orangnya jujur, si A orangnya disiplin, si A orangnya dermawan. Begitu dong. Bukan si A kaya tapi pelit, si A kaya tapi koruptor. Bukan. Oke? Ya, sedikit lagi. Mudahan meskipun sedikit, kalau masuk kan bermanfaat daripada banyak udah masuk nggak ada gunanya, ya nggak? Ya betul. Lalu adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk dari satu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Salah satu contoh biasanya selesai Idul Fitri saling kunjung-mengunjung. Itu adat ya nggak? Ya betul kan. Saling kunjung-mengunjung buat apa ada buat ketupat ya nggak? Kalau orang ya buat ketupat dimakan bersama, dibagikan ke tetangga itu adat. Di Al-Quran ada nggak buat ketupat? Ya nggak ada. Mau cari Al-Quran di mana? Ayat yang menjelaskan tentang ketupat nggak ada. Ada. Ya nggak? Mau cari kiai dari mana pun ketupat nggak ada. Ayatnya nggak ada Ustadz. Ini membuat ketupat bid'ah. Berarti umat Islam dosa. Kalau nggak membuat ketupat apa? Membuat rendang. Jadi buat ketupat itu adat, itu baik. Ya nggak? Habis Idul Fitri, sholat Idul Fitri, makan ketupat bersama, dibagikan ke tetangga, itu adat. Yang sudah turun-temurun. Ya, baik. Iya. Kecuali ketupatnya dilempar untuk melempar orang, ya nggak, baru tidak baik. Kalau dimakan kan baik. Oke? Ya. Ya, sudah kita teruskan. Dasar hukum Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakarallaha katsira. Maaf ya, batuk. Dari pagi nih belum istirahat. Dari pagi teriak-teriak kayak gini. Masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Ini aja harusnya tadi jam 2 harus baru selesai, baru bisa masuk. Tapi untung tadi Ustadz minta waktu dipercepat sedikit sehingga bisa ngajar di sini. Jadi ini alhamdulillah masih ada suaranya ya. Masih ada. Dari bangun tidur ya. Tadi malam jam 12 malam baru tidur. Belum terasa tidur, jam ini bangun. Ini jadi mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin. Ya, jadi waktu yang diberikan oleh Allah harus bermanfaat seperti ini. Ya, ini dasar hukum. Kenapa Ustadz mengatakan bahwa kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, dasarnya karena meniru orang, dasarnya karena ingin dipuji. Itu bahkan ria, bahkan dosa.
Jadi perbuatan baik itu harus ada dasarnya. Dasar hukumnya menurut Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang bagus. Ya, jadi kita itu mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan ini bukan saya, bukan ustadz, bukan siapa, tapi yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sendiri yang mengatakan, ini pasti benarnya. Jadi kita semua suruh mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berbuat baik itu. Ya. Jadi bukan, oh iya, kalau ustadz mengatakan kamu tiru si A, itu si A bagus, belum tentu. Tapi kalau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini pasti bagus. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta ini Allah. Paham ya? Tapi setelah ngaji sama ustadz seperti ini, sampean nggak boleh ngomong kayak gini lagi. Sampean harus rubah. Jangan ngomongnya seperti ini. Jadi kalau sebelumnya boleh mengatakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyembah Allah. Sampean nggak boleh ngomong kayak gini lagi. Loh, kok begitu Ustaz? Iya, harus dirubah. Cara merubahnya apa? Sungguh ada pada diri saya perbuatan baik, karena saya sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi jangan, sungguh ada perbuatan baik pada Rasulullah. Jadi suruh niru Rasulullah, dia sendiri berbuatnya tidak baik. Itu tidak boleh. Jadi harus mengatakan, contohlah saya, karena saya sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohlah saya, karena saya sudah membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jangan orang hanya bisa memberi contoh. Jangan sampai orang hanya bisa memberitahu, menyuruh, tapi dia sendiri perbuatannya tidak baik. Kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Apa? Waktunya habis. Oh, sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. 5 menit lagi. Ya. Jadi. Halo, gimana? Gimana? Oke. Jadi sungguh ada diri Rasulullah. Ya? Surah apa Ustaz? Yang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Iya, kenapa? Surah apa Ustaz? Coba ke depan aja, suaranya Pak Ustaz nggak begitu dengar. Ustaz, itu ayat surah apa Ustaz? Oh itu, nanti Ustaz kasih ya di sini ya, supaya nanti bisa ini. Sorry, Ustaz itu tidak dimasukkan di situ. Nanti biar dibaca ada dokumennya ya. Oke, kita teruskan. Jadi, mohon maaf ini sumbernya nggak Ustadz terapkan di sini. Jadi nanti Ustadz taruh di sini ya. Biar tidak salah ini. Sampean juga bisa melihat di Al-Quran. Ya, Ustaz. Buat amin, Ustaz. Oke. Masih ada kan waktunya? Masih ada, Ustaz. Iya, sebentar ya. Jam 3 masih cukup kan? Sudah. Sebentar, Bapak Ustaz tulis ya dulu. Ustaz tulis.
Wisnu. Dengan Arab. Oke. Udah kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya, oke. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi setelah sampean mendengarkan apa yang Ustadz katakan, jangan ngomong seperti ini, tapi ngomongnya sudah dirubah. Contohlah saya, karena saya sudah meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya apa? Jangan kita hanya bisa menyuruh, tapi tidak bisa memberi contoh. Paham ya? Paham Ustaz. Iya, iya. Sekarang banyak orang yang ini, Ustadz kalau ceramah di hadapan para Ustadz begitu. Baik Ustadz, sekarang sampean nggak boleh ngomong kayak gini lagi. Sekarang sampean contohlah saya, karena saya sudah niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya bisa nyuruh saja, tidak pernah memberi contoh, percuma. Itu diancam oleh Allah. Laqad kana kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Sungguh dosa besar menurut Allah. Kalau kamu hanya bisa memberitahu, tapi kamu tidak bisa memberi contoh. Paham ya? Paham. Jadi nanti sampean harus memberi contoh, jangan memberitahu terus ya. Sudah. Ini sedikit lagi ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya. Tadi Al-Qur'annya ya. Dasarnya banyak tapi cukup satu-satu saja. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Haya itu malu. Jadi kalau orang tidak punya rasa malu, itu namanya tidak berakhlak. Jadi orang berbuat maksiat, berbuat dosa dan lain sebagainya, berbuat kejahatan tidak malu, dia berarti tidak punya akhlak. Innallaha karim yuhibbul karim. Innallaha karim yuhibbul karam. Wa ma'alil alaki wa yujidu sima fiha. Maaf ya suaranya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah. Jadi Allah itu pemurah. Bahkan dalam sebuah hadis bilangnya, sebuah hadis Allah mengatakan ya, rasa pemaafnya Allah jauh lebih besar daripada rasa marahnya Allah. Sementara manusia lebih banyak marahnya daripada maafkan. Makanya kalau ada orang sudah minta maaf kok tidak mau memaafkan, Allah saja memaafkan kok, ini manusia tidak mau. Ya, Allah saja yang maha segalanya mau memaafkan, kenapa manusia tidak? Ya, inna min khiyarikum ahsanukum akhlakun. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi bukan karena yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling tinggi pangkatnya, jabatannya, tapi yang akhlaknya paling bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan, ahsanukum khuluqan, wa khiyarukum di nisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanan adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Jadi akhlak itu akan menduduki posisi yang tinggi. Makanya Ustaz tadi di awal mengatakan akhlak itu adalah mahkota ya. Ya. Ini gambar saja ya enggak. Ini ya, ini maknanya, gambarnya cuma seperti ini, tapi maknanya luar biasa. Ya, sebelum Ustadz akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau nanya ke depan? Ya, ya, ada. Langsung aja ke depan. Ya, Pak Ustaz. Oh, ya silakan. Ada. Oh cukup.
Kalau cukup mari kita sama-sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga keberadaan kami di sini saat ini mempunyai nilai yang akan memberikan manfaat bagi diri kami, keluarga kami, agama, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Akhiri hidup kami dalam husnul khotimah dan akhir jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Yuk sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Makasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Nanti di-share ya rekamannya. Oke Pak. Rekamannya di-share. Ya, Pak Ustaz. Ya Pak. Yuk.